Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru perihal skema penentu kelulusan P3K 2023 jika nilai akhir sama untuk P1, P2, P3, P4, P3K Guru 2023. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, ada pelamar baik itu P1, P2, P3, P4 yang nilai akhirnya imbang ya. Dalam hal ini nilai akhirnya sama, sehingga otomatis harus ada faktor-faktor tertentu terkait dengan penentu kelulusan P3K Guru 2023 jika misalkan nilai akhirnya sama. Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasi. Baik, di sini kita akan coba menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber yang mempertanyakan seperti ini teman-teman ya. Bagaimana kalau misalkan Pak, pelamar PPKN ada 10 orang. Jadi untuk pelamar PPKN ada 10 orang dan saya ternyata masuk 8 besar dengan nilai 488, sementara 7 orang mendapatkan nilai 500 ke atas. Dan di sekolah saya ternyata ada formasi untuk jurusan saya. Apakah saya auto lulus atau bagaimana? Kan tidak bisa menggeser sekolah induk Pak. Mohon dijawab Pak, terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali teman-teman ya. Ini terutama bagi pelamar P2 atau P3 teman-teman. Jadi kita kaitkan dengan mekanisme yang ada di sini teman-teman ya. Ini sebenarnya sudah dibahas ya. Pertanyaan yang tadi itu sepertinya terkait dengan ilustrasi seleksi P3K Guru tahun 2023. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik ya. Ini adalah guru honorer negeri atau P3, sedangkan ini yang di bawahnya ini adalah THK 2. Oke, kemudian honorer negeri lagi, non ASN PPG. Ini honorer negeri dengan total nilai 450 itu masuk peringkat kedua, sedangkan THK 2 dengan total nilai 430 itu masuk peringkat satu. Kenapa THK 2 ini menempati peringkat satu padahal nilainya kalah dari honorer negeri, yang mana nilai honorer negeri itu 450 sedangkan THK 2 ini nilainya cuma 430? Jawabannya yaitu tadi teman-teman ya, karena THK 2 ini adalah statusnya lebih unggul daripada guru honorer negeri dengan masa kerja 3 tahun ke atas atau dikenal dengan istilah P2. Jadi urutan prioritasnya yang pertama adalah P1, kemudian P2 dan P3. Nah, setelah mengikuti ujian CAT kemarin didapatlah nilai seperti ini. Guru honorer negeri ini mendapatkan nilai total 450 dan berperingkat kedua. Nah, ternyata pada saat penempatan nanti, ternyata guru honorer negeri yang merupakan peringkat kedua ini itu langsung mengisi formasi di sekolah induknya. Kenapa? Karena di sekolah induknya itu ada kebutuhan satu, kemudian ada tidak ada ASN dan honorernya satu. Nah, di sini dikatakan ditempatkan di sekolah induk karena masih terdapat kebutuhan. Sekalipun guru honorer negeri ini atau dia adalah P3 itu berperingkat kedua, tetapi tidak bisa digeser oleh yang peringkat pertama karena guru honorer negeri ini ternyata di sekolah induknya sendiri itu ada formasi. Seperti itu ya. Jadi logikanya di P3K Guru 2023 itu tidak ada istilah geser-menggeser. Itu yang harus kalian pahami ya. Jadi tidak ada istilah menggeser guru honorer induk. Jadi besar kemungkinan kalau memang di sekolah induk kita itu memang ada kebutuhan formasi, maka besar kemungkinan baik pelamar P2 P3 untuk mengisi formasi di sekolah induknya sendiri. Kenapa seperti itu teman-teman? Karena formasi itu seluruhnya berkumpul di Dinas Pendidikan. Nanti Dinas Pendidikan yang melakukan pendistribusian dan otomatis itu diutamakan untuk guru-guru honorer yang di sekolah induknya itu ada kebutuhan dan guru honorer yang bersangkutan itu lulus teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Nah, kemudian terkait dengan judul pertanyaan, judul konten kita, final skema penentu kelulusan P3K 2023 jika nilai akhir sama baik P1, P2, P3, P4, P3K Guru 2023.
Nah, di sini kalau kita perhatikan teman-teman ya, ada informasinya di sini di salah satu media elektronik di pojok satu. Di sini dikatakan skema penentuan kelulusan P3K 2023 jika nilai akhir sama, ada faktor keberuntungan. Di sini dikatakan skema penentuan kelulusan P3K 2023 jika nilai akhir sama, ada faktor keberuntungan. Ya, kita coba bagaimana skema penentuan kelulusan P3K 2023 jika nilai akhir sama, teman-teman ya. Jadi ini penting untuk kita ketahui ya, kalau misalkan nilai akhirnya sama. Seperti diketahui, seleksi P3K Guru tahun 2023 ini menggunakan dua mekanisme seleksi, teman-teman ya. Yang pertama adalah mekanisme penempatan guru lulus passing grade 2021 yang merupakan pelamar prioritas. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian untuk mekanisme ini, guru honorer yang sudah dinyatakan lulus passing grade 2021 itu langsung mendapatkan penempatan kalau memang tersedia kebutuhan, teman-teman ya. Dengan demikian, pelamar prioritas ini tanpa melalui mekanisme seleksi dengan cat BKN. Yang kedua adalah mekanisme seleksi menggunakan cat BKN. Mekanisme ini diperuntukkan bagi ex tenaga honorer kategori 2, ex THK 2 dan guru non ASN di sekolah negeri. Bagi pelamar kebutuhan khusus maupun kebutuhan umum setelah mengikuti seleksi, maka nanti akan ditentukan berdasarkan nilai hasil seleksi. Bagi pelamar prioritas atau P1 yang menggunakan mekanisme penempatan, dasar penilaian diambilkan dari nilai di tahun 2021. Sementara pelamar yang melalui seleksi mekanisme menggunakan cat BKN didasarkan pada nilai seleksi yang diikuti. Untuk semua mekanisme tersebut nantinya akan dilakukan perangkingan ya, baik itu perangkingan nilai ataupun perangkingan urutan kategori, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini dikatakan lagi seperti perangkingannya. Nah, di sini dikatakan ya teman-teman, perangkingan pelamar khusus atau P1. Untuk pelamar kebutuhan khusus, teman-teman ya, dari P1 juga dilakukan perangkingan atau urutan ya. Oke. Nah, perangkingan ini dikategorikan berdasarkan pada kategori prioritas. Untuk sesama pelamar P1 akan diurutkan penempatannya, yakni dimulai dari THK 2 lebih dahulu yang berada di ranking teratas. Jika masih ada formasi, maka akan dilanjutkan pada guru sekolah negeri dan lulusan PPG. Baru selanjutnya formasi yang tersisa akan diberikan kepada guru honorer sekolah swasta. Jadi untuk P1 juga tetap dilakukan perangkingan, teman-teman. Itu berdasarkan urutan kategorinya ya. Jadi yang paling kuat dulu untuk P1 adalah P1 THK 2, teman-teman ya, itu tetap diurutkan juga. Nah, kemudian pada masing-masing kategori itu dilakukan urutan, yaitu berdasarkan nilai yang didapatkan pada hasil seleksi pada 2021. Nantinya juga akan ada perangkingan sebagai berikut. Yang pertama, nilai kompetensi tertinggi, nilai kompetensi manajerial sosiokultural tertinggi, nilai wawancara tertinggi, dan usia. Nah, jadi ini yang menjadi penentu. Kalau misalkan nilainya seri, teman-teman ya, nilainya sama, maka nanti dilihat siapa di antara pelamar yang nilai totalnya sama itu yang memiliki nilai kompetensi teknis tertinggi. Kalau sudah dapat yang memiliki nilai kompetensi teknis tertinggi, maka dia yang lulus. Tapi kalau nilai kompetensi teknisnya masih sama, maka yang dilihat lagi adalah nilai kompetensi manajerial sosiokultural tertingginya. Nah, siapa yang paling tertinggi nilai kompetensi manajerial sosiokulturalnya, maka dia yang lulus. Tapi kalau masih seri atau masih imbang nilainya, maka dilihat nilai wawancara tertinggi. Siapa yang paling tinggi nilai wawancaranya, itu yang lulus. Tapi kalau masih sama, maka akan dilihat dari segi usia. Yang lebih tua usianya, maka dia yang dinyatakan lulus setelah ketiga nilai ini seri, teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini afirmasi P3K Guru 2023 ya teman-teman. Perangkingan serupa juga dilakukan untuk ex tenaga honorer kategori 2, ex THK 2 dan guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, yakni didasarkan pada nilai hasil seleksi CAT BKN.
Nah, kemudian selain itu untuk penentuan kelulusan dan penempatan juga didasarkan pada kategori pelamar. Ya, berikut urutannya teman-teman ya. THK 2, guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, pelamar umum terdiri dari lulus PG, guru non ASN baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Nah, untuk peringkingan ini juga diberlakukan afirmasi sertifikasi pendidik atau serdik serta afirmasi disabilitas. Sementara urutannya sebagai berikut. Nah, nilai kompetensi tertinggi, nilai kompetensi manajer sosiokultural tertinggi, nilai wawancara tertinggi, usia. Nah, di sini terjawab teman-teman ya, kira-kira bagaimana penentu kelulusan jika nilai akhir sama. Sebagai informasi, dengan mekanisme ini maka dimungkinkan akan ada nilai akhir yang sama antara peserta seleksi. Nah, di sini akan ada mekanisme yang berlaku untuk menentukan peserta seleksi yang mana yang akan dinyatakan lulus. Hal ini sesuai dengan Kepmenpan RB dan Juknis P3K Guru 2023. Maka jika pelamar memperoleh nilai akhir sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada ini dia teman-teman ya. Nah, didasarkan pada ini dia nilai kompetensi teknis yang tertinggi. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural yang tertinggi. Jika nilai sebagaimana dimaksud pada huruf B masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi. Dan jika nilai sebagaimana dimaksud huruf C masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.